Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Ray of Wonder, Cahaya Keajaiban. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kali ini kami mencoba membahas tentang keutamaan-keutamaan membaca surah Yasin. Surah Yasin dianggap sebagai hati dari Al-Quran oleh sebagian ulama dan masyarakat Muslim, karena terdapat beberapa hadis yang menyebutkan keutamaannya. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menasihati agar membaca surah Yasin di malam Jumat, dan beliau juga menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Tafsir Ibnu Katsir. Berikut beberapa keutamaan surah Yasin berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Pahala besar. Membaca surah Yasin dapat menambah pahala bagi yang membacanya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa membaca surah Yasin pada waktu pagi memberikan pahala yang setara dengan membaca Al-Quran 10 kali. 2. Pengampunan dosa. Surah Yasin juga dianggap membawa pengampunan bagi pembacanya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mardawaih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapapun yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, dosanya akan diampuni. Dalam kitab Tirmidzi, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Tirmidzi. 3. Perlindungan dari azab kubur. Ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa membaca surah Yasin sebelum tidur dapat melindungi seseorang dari azab kubur, menyediakan cahaya di alam kubur. Ada keyakinan bahwa surah Yasin memberikan cahaya bagi orang yang meninggal dunia sehingga membantu mereka dalam alam kubur. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Yasin atas orang-orang yang telah mati di antara kalian. Abu Dawud. Dalam riwayat dari Abdullah bin Abu Aufa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Yasin atas orang-orang yang telah mati di antara kalian. Ibnu Majah. 4. Penyembuh. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Yasin atas orang-orang yang sakit di antara kalian. Abu Dawud. 5. Sepertiga Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang membaca surah Yasin, maka itu adalah seperti membaca Al-Quran sepertiganya. Tirmidzi. 6. Hati Al-Quran. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, riwayat Ali bin Abi Thalib mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Yasin adalah hati Al-Quran. 7. Melancarkan rezeki. Menurut Imam Ad-Darimi, barang siapa membaca surat Yasin di pagi hari, maka pekerjaannya di hari itu bakal dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila membacanya di akhir hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. 8. Mempermudah sakaratul maut. Membaca surat Yasin di sisi mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya roh. Tafsir Al-Quran Al-Asim 6562 Daran Nasrir wa Tauzi. 9. Pahala seperti bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Dari hadis-hadis ini, terlihat bahwa terdapat keyakinan dan keutamaan tertentu yang terkait dengan membaca surah Yasin dalam tradisi Islam, dan keyakinan masyarakat Muslim. Namun, perlu diingat bahwa penting untuk memahami bahwa interpretasi dan praktik dari hadis-hadis ini dapat berbeda di kalangan berbagai ulama dan komunitas Muslim.
Oleh karena itu, bijaklah dalam memahami dan mempraktikkan keyakinan-keyakinan seperti ini, dan penting untuk diingat bahwa kita sebagai muslim dianjurkan untuk membaca dan memahami seluruh Al-Quran tanpa menganggap satu surah lebih penting daripada surah lainnya. Semoga informasi yang telah diberikan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atas dosa-dosa kita, memberi cahaya dalam hidup kita, dan memberkahi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal 'Alamin. Simak terus informasi-informasi lainnya hanya di Ray of Wonder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.